Wali Kota Metro Haji Bambang Iman Santoso mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih atas kunjungan reses anggota DPR RI fraksi PKS ke Kota Metro. Hal ini disampaikan Wali Kota Metro saat menyambut Dr. H. Al-Muzamil Yusuf yang sekaligus Presiden Partai Keadilan Sejahtera di Rumah Dinas Wali Kota Metro, Senin, tanggal 13 Oktober tahun 2025. Dalam audensi tersebut, Wali Kota Bambang menyebut kunjungan anggota DPR RI fraksi PKS di Kota Metro sebagai perwakilan dari daerah pemilihan Provinsi Lampung. Lebih lanjut, Wali Kota Bambang mengungkapkan Kota Metro memiliki visi sebagai kota cerdas berbasis jasa dan budaya yang religius, di mana Kota Metro butuh kebijakan secara politik untuk mewujudkan visi misi 5 tahun ke depan, dengan visi kota cerdas berbasis jasa dan budaya yang religius. Masih dikatakan Wali Kota Bambang, Kota Metro dengan tagline Metro Bahagia dan ciri-ciri sebuah kota yaitu jalan mulus dan lampu terang. Program tersebut yang langsung dirasakan masyarakat dan Wali Kota berharap bila ada sebuah support dan dorongan dari anggota DPR RI melalui kekuatan kebijakan politik dalam infrastruktur sebagai perwakilan Dapil Lampung untuk kemaslahatan yang bisa dirasakan langsung oleh masyarakat Kota Metro. Selain itu, Wali Kota Bambang juga memaparkan kepada Presiden Partai Keadilan Sejahtera bahwa sinergitas dan kolaborasi bisa mewujudkan kemajuan pembangunan khususnya Kota Metro. Ya, kami memang sedang reses DPR, ya. Karena ini juga dapil saya keliling sejak hari Jumat kemarin di Lambar, di Pesbar, ke Bandar Lampung. Di sana juga ketemu Pak Bupati 2 dan di sini ketemu Pak Wali Kota. Tentu sebagai anggota Dewan yang dapil saya, kita punya kewajiban untuk memperhatikan apa kebutuhan pembangunan di kota dan kabupaten di dapil kita. Kami bicarakan dengan Pak Wali Kota berbagai aspek lah yang mungkin bisa kami ikut dukung, karena PKS di DPR RI ada 53 anggota kita, ada beberapa pimpinan. Mobil khusus ini kota pendidikan. Tadi kita bicara tentang beasiswa yang ada jalur Pemda, ada jalur pusat, ya. Yang kami menyalurkan ada 5.000 beasiswa ke 8 kabupaten kota. Nah, karena ini kota pendidikan, ya ke depan kita bisa lebih fokus lagi penyaluran itu ke tempat ini. Dan hal-hal lain kita bicarakan program pusat, dapur MDG, makanan bergizi gratis, kita bicara tentang koperasi dan lain-lain, sekolah rakyat, itu kita bicarakan dengan Pak Wali Kota. Sekaligus kami membawa pimpinan PKS di provinsi dan pimpinan PKS di kota yang mereka juga anggota dewan. Jadi kami linkkan tidak hanya kepada kami, tapi apa aspirasi Pak Wali yang mungkin kita perjuangkan bisa dititipkan ke DPD Metro yang Pak Adi juga anggota dewan, ke provinsi Pak Adi Utami juga anggota dewan, ya kita kolaborasi lah. Karena keberhasilan Pak Wali kami sampaikan tadi adalah kegembiraan rakyat Metro dan anggota dewan. Ketika mereka melihat keberhasilan itu, kegembiraan itu ada rakyatnya, itu artinya keberhasilan eksekutif dan legislatif. Alhamdulillah Pak Wali Kota menyambut kami dengan baik. Beliau bukan saja wali kota seperti biasa, beliau juga dai. Yang tadi kita ngobrol, tentu kita berharap beliau juga tetap berkeliling dengan pesan-pesan keagamaannya, sebagaimana tadi bagian dari ceramah kami juga, ya, bagaimana pemimpin itu bukan saja aspek ekonomi, aspek keamanan, aspek kesejahteraan, tapi juga aspek religius, ya, mengarahkan rakyatnya. Ada kelebihan Metro, ya, makan bergizi gratis tuh dapurnya itu cocok untuk infrastruktur Metro dengan dukungan Lampung Tengah, Lampung Timur, makan yang murah. Makanan itu mahal kalau di pesisir barat dan Lampung Barat. Hitungan itu berat di sana. Nah, sementara di Metro daya dukungnya kuat. Dan ternyata dapurnya juga sudah banyak di sini. 23. Ya, mudah-mudahan tambah itu. Ya, program Pak Prabowo kita sukseskan, ya. Makan bergizi, koperasi, sekolah rakyat, ya kita bisa sukseskan sekolah rakyat yang dicanangkan oleh Pak Presiden. Kedatangan beliau ini yang sangat membuat kita lebih gembira dan bahagia. Bukan hanya sekedar beliau sebagai seorang anggota DPR RI Dapil Lampung atau Dapil 1 atau Dapil 2,
Tetapi yang lebih penting lagi adalah beliau memang putra asli dari Lampung yang sekarang posisinya bukan hanya sekedar sebagai anggota DPR RI, tetapi sebagai presiden PKS. Nah ini yang paling penting. Sebagai presiden PKS berarti kan memiliki sebuah kebijakan khusus yang pada akhirnya nanti tadi sudah saya sampaikan ada support kebijakan khusus yang beliau bisa perintahkan kepada seluruh anggota DPR-nya di komisi yang memang kita butuhkan. Untuk apa? Untuk mendukung program-program yang memang betul-betul harus lewat aspirasi dewan yang bisa diberikan kepada Kota Metro. Saya juga sampaikan dari sama beliau, mestinya Lampung hari ini bangga dan bahagia. Ditambah lagi beliau sebagai seorang presiden PKS. Dari partai yang lain ada juga putra daerah namanya Bang Julhas, tadi sudah saya sampaikan juga. Ada lagi Dapil Lampung ini sebagai partai penguasa, Mas Muzani yang notabene dulu sebagai sekjen, beliau juga sebagai ketua MPR kan. Nah ini adalah hal-hal yang memang betul-betul kita syukuri dari DPR RI. Dapil Lampung itu bukan hanya semata-mata Dapil Lampungnya, tetapi memang di kekuatan partai politiknya juga beliau memegang kunci kebijakan masing-masing. Nah harapannya saya sudah sampaikan kepada beliau tadi, pokoknya Lampung lebih khusus ke Metro, apalagi dengan adanya kebijakan kaitannya dengan masalah transfer ke daerah itu dipangkas, tapi ada hal-hal solusi yang terbaik dengan support kebijakan politik yang tersebut sebagai ketua umum partai, yang itu nanti tidak berdampak dan tidak mempengaruhi pemotongan tersebut, tapi ada hal-hal yang lebih juga bisa mendorong dan lebih besar daripada pemotongan yang akan kita lakukan di tahun 2026. Itu harapan saya tadi kan saya sampaikan. Time 7 TV Kota Metro melaporkan.